Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami, kelompok 9, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Elisabeth Bunu, berdirinya saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Anita Tini. Saya Elisabeth Baga sebagai pemateri. Saya Mustarilah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemaparan materi untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian surat, fungsi dan jenis-jenisnya. Pengertian surat. Menurut Reza Nurul Ihsan, dalam buku komunikasi bisnis, pengertian surat sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Surat adalah sebuah media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Surat dapat berbentuk surat resmi maupun surat pribadi. Surat umumnya memiliki struktur dan format yang baku sesuai dengan jenisnya, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan pribadi. Surat biasanya diawali dengan ucapan salam, isi pesan, dan ditutup dengan tanda terima kasih atau hormat. Kedua, fungsi surat. Fungsi yang pertama, sebagai media komunikasi tertulis. Surat digunakan sebagai media komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Surat juga dapat menjadi bukti sah jika diperlukan. Fungsi yang kedua, membangun hubungan bisnis dan sosial. Surat dapat digunakan untuk membangun hubungan bisnis dan sosial dengan mengirim dan menerima. Surat resmi digunakan dalam bisnis, sedangkan surat pribadi digunakan dalam hubungan sosial. Fungsi yang ketiga, sarana promosi. Surat juga digunakan sebagai sarana promosi untuk mengiklankan produk atau jasa dari suatu perusahaan atau organisasi. Fungsi yang keempat, sarana pemberitahuan. Digunakan sebagai sarana pemberitahuan resmi seperti undangan, pengumuman, atau pemberitahuan penting lainnya. Yang ketiga, jenis-jenis surat. Yang pertama, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan bisnis atau pemerintahan. Surat resmi memiliki format yang baku, biasanya diawali dengan kod surat yang berisi logo dan identitas perusahaan atau instansi. Surat resmi digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan, undangan, laporan, dan sebagainya. Yang kedua, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk komunikasi antar pribadi. Surat pribadi biasanya tidak memiliki format yang baku, tetapi memiliki ciri khas yang lebih informal dan personal. Surat pribadi digunakan untuk menyampaikan salam, kabar atau pesan lainnya kepada keluarga, teman, atau kenalan. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam bisnis dan perdagangan. Surat niaga dapat digunakan untuk mengajukan permintaan, memberikan penawaran harga, atau menginformasi pesanan. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan digunakan untuk mengajukan permohonan pekerjaan kepada suatu perusahaan. Surat lamaran kerja biasanya diikuti dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Yang kelima, surat izin.
surat yang digunakan untuk meminta izin atau persetujuan dari suatu pihak. Surat izin biasanya digunakan dalam situasi yang memerlukan izin seperti cuti, sakit, atau keperluan lainnya. Yang keenam, surat pengunduran diri. Surat yang digunakan untuk mengajukan pengunduran diri dari suatu pekerjaan atau organisasi. Surat pengunduran diri biasanya diikuti dengan alasan pengunduran diri dan ucapan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Pemaparan materi kelompok kami telah selesai. Waktu selanjutnya saya akan memberikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Fira untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Rektor Suyodo ingin bertanya, bagaimana cara Anda dalam mengatasi perkembangan zaman sekarang di mana orang lebih banyak menggunakan teknologi canggih seperti HP daripada surat dalam berkomunikasi, mengirim atau menerima pesan baik itu bersifat formal ataupun non formal. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fira dengan bunyi pertanyaan, bagaimana cara Anda dalam mengatasi perkembangan zaman sekarang di mana orang lebih memiliki teknologi canggih seperti HP daripada surat dalam berkomunikasi, mengirim atau menerima pesan baik bersikap formal ataupun non formal. Saya akan menjawab. Dari kelompok kami akan berikan beberapa saran tentang bagaimana menghadapi perubahan ini. Yang pertama, adaptasi. Pentingnya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, mengakui bahwa teknologi seperti ponsel telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan mencari cara untuk memanfaatkannya secara positif. 2. Pendidikan. Mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang penggunaan yang bijak dan sehat dari teknologi. Ini termasuk memahami manfaat dan risiko penggunaan ponsel serta mempelajari cara mengelola waktu dan ketergantungan terhadapnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Pemaparan materi kami telah selesai. Sekian dan terima kasih.